tahajud. Jam 2 malam ibu mendengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini jam 2 malam? Perasaan masjid belum hidup lagi. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Udah mirip belum? Saya pakai jurus supaya semuanya kena. Hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang kawin dan sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu mendekati pentas tadi, saya mendengar suara itu mengingatkan saya pulang ke kampung halaman saya ketika saya masih kecil sore-sore belum pakai baju belum mandi. Kalau suara itu sudah terdengar dari masjid, ibu saya datang mandi cepat ke masjid. Suara itu diperdengarkan di atas menara masjid kampung saya di Sumatera Utara, Pulau Sumatera. Jauh di sana menyeberang dari Pulau Madura masuk ke Pulau Jawa, lewat Jakarta, menyeberang Merak Bakauheni sampai ke Lampung, terus ke Sumatera, terus ke Sumatera Utara. Mendengar suara itu kalau sudah sore, suara itu adalah suara Kiai Haji Muhammad Rasid. Saya masih kecil, belum pakai baju, belum masuk sekolah. Suara itu sudah masuk telinga saya. Sekarang sudah tua. Beliau tetap muda. Dulu di masjid, sampai kasetnya belum ada flash disk, belum ada MP3, belum ada laptop, belum ada komputer. Diputar pakai kaset, gambar kasetnya beliau pakai peci, rambutnya di sini agak panjang. Di tengahnya ada piala. Ibu saya mengatakan, kamu mesti jadi kodi seperti Kiai Haji Muhammad Rasid. Sampai dia meninggal tangan tutup. Kamu mesti jadi kodi seperti Kiai Haji Muhammad Rasid. Sampai beliau meninggal cita-citanya tidak tercapai. Saya coba ngaji, ngikut suara Kiai lain suaranya. Saudara kira-kira Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar di Mesir, malam Idul Fitri, rindu dengan ibu, rindu dengan ayah, rindu dengan kampung halaman. Tahun enggak pulang. Dari tahun 1998 sampai tahun 2002, malam Idul Fitri, saya dengar Iqra'atul Qur'anil Karim minal Qahir. Radio Al-Quran Al-Karim dari Kairo. Malam Idul Fitri ini, mari kita dengarkan suara tilawah saya sama minal Quran Al-Karim dari Kiai Haji Muhammad Rasid. Mengobati kerinduan kami di Mesir. Sampai di Mesir dengar sampai Pulau Madura juga masih. Ayo guys. Ini kamera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Siapa yang mengingatkan kita pada ulama? Siapa yang mengajarkan cinta pada ulama? Siapa yang mengenalkan kita pada ulama? Kenapa Ustaz Somad sayang pada ulama? Kenapa Ustaz Somad suka mendengarkan bacaan Quran Kiai Haji Muammar ZA? Kenapa Ustaz rindu? Kenapa Ustaz cium tangannya? Yang mengajarkan itu adalah Al-Madrasatul Ula. Hari ini ibu membawa anak-anaknya. Anak-anak yang hadir ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena anak ini dibawa mendengarkan bacaan Al-Quran. Anak dibawa menjumpai para kiai, para habaib. Anak-anak ini akan cinta pada ulama. Anak-anak ini akan cinta pada para habaib. Anak-anak ini 20-30 tahun akan datang. Mereka lah yang akan menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Allahu Akbar. Ini Ustaz marah atau ngamuk? Saya biasa aja, sound systemnya guys. Anaknya nangis dari rumah, dinyanyikan dengan sholawat. Anaknya nangis lagi, dibacakan zikir dan doa. Nangis lagi, diberikan balon. Ada balon Spiderman, ada ayam. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Pulau Madura dihadiri Superman. Masya Allah, tabarakallah. Carilah calon ibu anak-anak kita yang cinta pada ulama. Contohnya mana? Ini jamaah yang hadir ini semua. Hai jombloan sejati, jangan katakan pada perempuan, sudikah engkau menemani aku hingga ke surga? Mana ada yang mau menemani sampai ke surga? Mereka cuma menemani sampai pintu liang lahat. Habis 4 bulan 10 hari mereka akan nikah dengan brownies berondong manis. Betul Bu? Betul kata mereka. Mestinya tadi bilang enggak. Oke, kita ulang sekali lagi. Betul Bu? Ternyata perempuan di Bangkalan gak bisa diajak bersandiwara. Orangnya tulus, tidak kata dalam hatinya tidak. Tapi katakanlah pada perempuan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku, yang akan mengandung anakku, yang akan mendidik anakku, yang akan mengajarkan cinta pada para ulama. Allahu Akbar. Nih buktinya. Ini panas bagi saya, ini panas. Tapi bagi kiai, ini katanya hangat-hangat kuku. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata panas tidak panas itu ada pada hati. Kalau hati kita dingin, maka suara semuanya terasa tenang, nyaman, tentram, adem, ayem, insya Allah. Tempat VVIP, very important person. Para masyaikh, sebagaimana kita dekat dengan para masyaikh, sebagaimana kita dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, begitu jugalah nanti kita dekat di surga Jannatul Firdaus. Ibu jangan ajarkan anaknya cinta sama drama Korea. Nanti anaknya ingin putih seperti orang Korea. Akhirnya dia pakai bedak 2 inci. Wajahnya putih, tangannya hitam. Jangan ajarkan anak cinta pada penyanyi barat. Dia ingin rambutnya pirang. Akhirnya dia cat. Namanya Buceri. Boleh cat sendiri.
Jangan ajarkan anak cinta kepada orang yang tidak mengingat Allah. Nanti dia ikut terbawa idolanya. Kalau suka pakai celana pendek, dia akan ikut. Kalau suka tabarut jahiliyah, dia akan ikut. Kalau suka membuka rambut, dia akan ikut. Artis idolanya rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu, dia ikut. Artis idolanya anak fang pakai anteng 13. 3 di atas, 3 di atas, 3 di sini, 3 di sini, 12. Yang ke-13 dipasang di bibir. Melihat anteng di bibirnya, bibir kita yang sakit. Mengajarkan saya cinta pada ulama. Ibu saya mengajarkan saya kalau ada qori datang diminta minum, air minumnya diminum. Dibukakan kepala saya, dimintakan doa. Kalau libur sekolah, saya ngaji di rumah Pak Tamrin dekat rumah saya, ke rumah Syekh Muhammad Ali di kampung saya, kepada Syekh Azra'i Abdul Rahub di Medan, dibawakan kepada Syekh Ustaz Armawi Abdul Rahman. Kenapa? Namanya masih saya ingat. Anak-anak sekarang, coba sebutkan berapa ulama yang kamu ingat. Dia tidak ingat karena tidak pernah dikenalkan pada kiai, tidak pernah dimintakan doa ulama, tidak pernah dimintakan air barokah, tidak pernah dimintakan usap kepala, tidak pernah ditiupkan ubun-ubunnya. Yang dia tahu siapa? Upin Ipin. Yang dia tahu siapa? Power Rangers. Yang dia tahu siapa? Barbie. Ternyata film ini nampaknya seperti film anak-anak, tapi sesungguhnya di dalamnya ada penyebaran LGBT. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini semuanya ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari pergaulan bebas. Masukkan ke pondok pesan. Pagi-pagi saya duduk di depan rumah, ngelihat ada Bang Ayub, orang kampung saya mau masuk pesantren. Saya belum masuk SD. Apa kata ibu saya? Kamu nanti mondok seperti Bang Ayub. Diantar saya mondok. Pondoknya jauh, dari Riau ke Sumatera Utara, naik bis 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali. Dikirim ke Mesir 4 tahun gak pulang. 4 hari raya, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha. Kenapa gak pulang? Ongkos mahal. Pergi ke Maroko 2 tahun gak pulang. Saya bukan anak yang banyak keluarganya. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Buah hati belayan jiwa, disayang peluk cium ibu malam, pagi dan petang. Tapi ketika saya lulus, pergilah engkau sejauh mata memandang. Nanti engkau akan pulang ke kampung halaman, mencerahkan umat. Ibu berikan motivasi untuk jangan nanti anaknya mau berangkat, izinkan aku pergi, mak. Mau kemana? Mau ke Mesir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hari ini tidak sedang menceramahi ibu-ibu. Saya tidak sedang menceramahi ibu-ibu. Saya sedang bercerita dengan ibu saya ketika saya pulang sholat Jumat. Saya kalau selesai sholat Jumat dipanggil sama ibu saya, come here, sini sebentar. Apa mak? Apa kata khotib tadi di masjid? Khotibnya ngomong apa? Yang pertama kata khotibnya, takutlah kepada Allah. Yang kedua, mesti berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jaga kebersihan badan, pikiran dan hati. Dari kecil saya sudah biasa diajak ngobrol dengan ibu saya.
Maka saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu sekalian. Saya hari ini menceritakan apa yang pernah saya dengar dari guru saya. Saya sampaikan kepada semua jamaah. Anak-anak diajak ngobrol cerita. Sekarang anak-anak nggak bisa cerita. Dia pulang dari sekolah bangga, mau menunjukkan nilainya. Mama, ini nilai adik. Sebentar ya, mama update status dulu. Mama, dengarkan bacaan Quran adik. Adik tadi dapat piala di sekolah. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Ibunya sibuk ngangkat telepon. Iya, kita shopping kemana ya? Kapan anakmu mendapatkan perhatian dari seorang ibu? Ibu adalah orang yang surga di bawah telapak kakinya. Saya sudah bolak-balik nyari hadis belum ketemu. Mau nasihati anak saya, surga di bawah telapak kaki Ustaz belum ketemu. Surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak ibu-ibu yang menitipkan anaknya kepada pembantu dan penjaga. Akhirnya dia pulang kerja, saat dia mau peluk anaknya, ternyata anaknya memeluk pembantu. Bukan cuma anaknya, suaminya juga. Ini Ustaz Abdul Somad jangan sembarangan ceramah di Pulau Madura. Ini pulaunya para ulama, ini negerinya para kiai. Ustaz Somad nggak beradab, kurang adab istiadat. Kenapa Ustaz membelakangi kiai? Saya udah izin duluan, Beb. Saya diajarkan ibu saya nggak boleh duduk di atas kursi kalau ada ulama. Kalau ada ulama duduk cium tangannya, minta ampun, minta maafnya, ambil barokahnya. Jadi pendidikan itu berkesan. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, S teler, S cendol dan S bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Al-ibu. Yang dia tahu siapa? Perpi. Tidak pernah ditiupkan ubun-ubunnya. Yang dia tahu siapa? Upin Ipin. Yang dia tahu siapa? Power Rangers. Yang dia tahu siapa? Perpi. Ternyata film ini nampaknya seperti film anak-anak, tapi sesungguhnya di dalamnya ada penyebaran LGBT. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini semuanya ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari pergaulan bebas. Masukkan ke pondok pesan. Pagi-pagi saya duduk di depan rumah, ngelihat ada Bang Ayub, orang kampung saya mau masuk pesantren. Saya belum masuk SD. Apa kata ibu saya? Kamu nanti mondok seperti Bang Ayub. Diantar saya mondok. Pondoknya jauh, dari Riau ke Sumatera Utara, naik bis 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali. Dikirim ke Mesir 4 tahun gak pulang. 4 hari raya, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha. Kenapa nggak pulang? Ongkos mahal. Pergi ke Maroko 2 tahun nggak pulang. Saya bukan anak yang banyak keluarganya. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Buah hati belayan jiwa. Disayang peluk cium ibu malam, pagi dan petang. Tapi ketika saya lulus, pergilah engkau sejauh mata memandang. Nanti engkau akan pulang ke kampung halaman, mencerahkan umat. Ibu berikan motivasi untuk anak. Jangan nanti anaknya mau berangkat, izinkan aku pergi, Ma. Mau kemana? Mau ke Mesir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hari ini tidak sedang menceramahi ibu-ibu. Saya tidak sedang menceramahi ibu-ibu.
Saya sedang bercerita dengan ibu saya ketika saya pulang sholat Jumat. Saya kalau selesai sholat Jumat dipanggil sama ibu saya. Come here. Sini sebentar. Apa mak? Apa kata khotib tadi di masjid? Khotibnya ngomong apa? Yang pertama kata khotibnya, takutlah kepada Allah. Yang kedua, mesti berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jaga kebersihan badan, pikiran dan hati. Dari kecil saya sudah biasa diajak ngobrol dengan ibu saya. Maka saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu sekalian. Saya hari ini menceritakan apa yang pernah saya dengar dari guru saya. Saya sampaikan kepada semua jamaah. Anak-anak diajak ngobrol cerita. Sekarang anak-anak nggak bisa cerita. Dia pulang dari sekolah bangga, mau menunjukkan nilainya. Mama, ini nilai adik. Sebentar ya, mama update status dulu. Mama, dengarkan bacaan Quran adik. Adik tadi dapat piala di sekolah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ibunya sibuk ngangkat telepon. Iya, kita shopping kemana ya? Kapan anakmu mendapatkan perhatian dari seorang ibu? Ibu adalah orang yang surga di bawah telapak kakinya. Saya sudah bolak-balik nyari hadis belum ketemu. Mau nasihati anak saya, surga di bawah telapak kaki Ustaz belum ketemu. Surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak ibu-ibu yang menitipkan anaknya kepada pembantu dan penjaga. Akhirnya dia pulang kerja, saat dia mau peluk anaknya, ternyata anaknya memeluk pembantu. Bukan cuma anaknya, suaminya juga. Astagfirullah, keceplosan. Maaf Kiai. Ini Ustaz Abdul Somad dengan sembarangan ceramah di Pulau Madura. Ini pulaunya para ulama, ini negerinya para kiai. Ustaz Somad enggak beradab, kurang adat istiadat. Kenapa Ustaz membelakangi kiai? Saya udah izin duluan, Beb. Saya diajarkan ibu saya nggak boleh duduk di atas kursi kalau ada ulama. Kalau ada ulama duduk cium tangannya, minta ampun, minta maafnya, ambil barokahnya. Jadi pendidikan itu berkesan. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, S teler, S cendol dan S bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu. Al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama, pendidikan ibu. Maka dikatakan An-Nisa imadul bilad. Ibu adalah tiang negeri ini. Kenapa tenda-tenda ini bisa tegak kokoh berdiri? Karena ada tiang yang kokoh, yang kuat. Kalau tiangnya tumbang, hancur kepala rumah tangga. Bapak apa ibu? Ada yang bilang bapak. Ternyata yang kepala rumah tangga bapak itu adalah persatuan bapak-bapak takut istri. Enggak apa-apa Pak. Kalau ibu masih bertanya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang mana? Siap teruskan. Kalau ibu masih nelpon suaminya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang kemana aja? Teruskan ibu. Siap. Kenapa ragu? Ini bukan jebakan. Ini kebetulan dan ketulusan. Kalau ada ibu di zaman sekarang banyak godaan, nanya suaminya sedang di mana, dengan siapa, pulang jam berapa. Itu salah satu ciri istri solihah. Kenapa? Dengan begitu suaminya terjaga, terpelihara insya Allah. Makanya banyak itu jamaah kalau udah dekat dengan Ustaz Somad, dia langsung foto, video call. Hai mama, ini lagi sama Ustaz. Habis itu dia tutup, dia pun pergi nggak tahu kemana. Ya Allah, jagalah suami ibu-ibu ini ya Allah. Ibu bisa datang pengajian ini pasti karena suaminya soleh semua. Coba kalau suaminya nggak soleh, Mas, kalau orang Madura manggil suami apa? My darling. Saya mau pergi kemana?
mau ada pengajian. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Ustadz, saya itu. Pergi silakan. Kamu nggak ikut? Saya mau main gaple dulu sebentar. Ya Allah, suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat ya Allah. Suami yang sudah kami doakan, enggak juga sholat, bukakan pintu yang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan, Bu. Jangan. Nanti kalau ibu aminkan, ini lebih 400 orang, ini lebih 40 orang, ini lebih 4.000 orang. Diaminkan malaikat. Nanti ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suaminya jadi orang yang soleh-soleh. Ustadz Somad. Ya, suami saya ini alhamdulillah dulu nggak sholat, tapi setelah selalu saya putar ceramah Ustadz di rumah, dia sekarang sudah sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Ibu jangan pulang dari sini menceramahi suami. Pulang dari sini langsung panggil suaminya. Sini. Ya ayyuhallazina kafaru. Suamimu itu kepala rumah tangga, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetaplah sebagai kepala rumah tangga. Hormati dia, muliakan dia. Tapi suami saya ini letoy loyo, lemah, lunglai, lesu. Bangkitkan semangatnya. Tapi dia sakit, Pak Ustaz. Bangkitkan semangatnya. Kamu adalah kepala rumah tangga. Kamu adalah yang paling berkuasa di rumah ini. Insya Allah kamu akan sembuh. Jangan khawatir, kamu akan sehat. Begitu, Bu? Iya, jangan suami sakit. Aduh, kayaknya nggak sampai hari Jumat udah selesai. Bangkitkan semangatnya, kuatkan hati dan jiwanya. Al-mar'atu sholihatul lati tu'inu ala imanihi. Istri solihah yang membantu iman para suaminya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di sana segera menemukan jodohnya, insya Allah. Kok banyak sekali yang mengaminkan? Yang bilang amin, Ustadz Somad emang mantap. Masya Allah. Berapa lama dia ngeprintnya, mencetaknya, membawanya kemari. Itu keseriusan luar biasa. Ibu, kalau masih ada anak gadis, berikan, nikahkan orang soleh. Udah nikah belum? Sudah, tapi baru 1 kali. Kalau ada suami ibu nggak sholat, ibu jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Ibu cukup besok pagi sambil masak sarapan nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dicicip juga, mana tahu garamnya betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau kau mati aku kena kawin lagi. Jangan ngomong begitu, sakit hatinya. Ibu ngomong begitu langsung naik darah tingginya. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hidayah. Dia belajar dari suara qori kita. Tiba-tiba nanti malam dia akan sholat tahajud. Jam 2 malam ibu dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini jam 2 malam? Perasaan masjid belum hidup lagi. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal bihar fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Udah mirip belum? Bainas samaa'i was-subur. Saya tidak qori,
Tapi saya ingin dekat dengan Qari. Saya ingin dapat syafaat Kiai Haji Muammar Zainul Abidin. Nanti ketika para hafiz, para qari, para ahli Quran ini bangkit bersama para malaikat, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, mengamalkan, mengajarkan, membacakan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat, kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, atas malaikat. Mereka dipersilakan memberikan syafaat. Hai para qari, hai para alim, hai para hafiz, hai para mufassir, hai para qurra, siapa yang mau kalian berikan syafaat? Mereka akan memberikan syafaat kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada muridnya. Ada satu dapat syafaat khusus kepada Abdul Somad. Amin kan? Itu cuma cara saya untuk mendapatkan doa kalian, Besti. Amin kan? Supaya Abdul Somad dapat syafaat daripada kiai, dari para alim, dari para ulama. Orang yang dikatakan oleh Syekh Zain Al-Makki, futuh, dibukakan Allah pintu hatinya, futuh al-arifin. Ibu doakan anak supaya dibukakan pintu hatinya, supaya di sekolah gurunya nggak stres. Kasihan guru ngajar anak kita stres. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Stres guru-guru mengajar anak yang tidak futuh. Maka mudah-mudahan semua anak kita dibukakan pintu hatinya, didoakan, disolawatkan, dibacakan solawat ke kepalanya. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Ini banyak sekali laki-laki minoritas kelihatannya. Hah? Laki-laki ada di pojok sana, ada di belakang dikit, ada di bawah-bawah pohon-pohon kayu. Perempuan begitu banyak. Inilah tanda hari kiamat sudah dekat. Ada ustadz yang ceramah, katanya yang paling banyak di neraka itu adalah, saya nggak ada ngomong. Saya ditanya sama jamaah, Ustadz, ya, apa betul yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan? Betul? Lalu kami gimana? Itu belum dilanjutkan. Yang paling banyak di neraka perempuan, yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak di dunia ini perempuan, dan yang paling banyak di surga juga. Enggak ada saya ngomong begitu. Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi masuk ke dalam surga, orang pertama masuk surga Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Nabi menoleh ke belakang, yang dia lihat adalah foto saya besar sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya sudah tausiah keliling kemana-mana, belum pernah foto saya disandingkan dengan Kiai Haji Muammar ZA kecuali di Batu Ampar.